Masih dari Jakarta, Tribuners, sidang lanjutan kasus dugaan pembunuhan yang dilakukan oleh Kolonel Infanteri Prianto terhadap Sejoli di Nagrek, Jawa Barat kembali digelar di Pengadilan Militer Tinggi 2 Jakarta Timur. Terungkap jasad korban Handi Saputra dan Salsabila sudah tak bisa dikenali saat pertama kali ditemukan oleh warga. Bagaimana fakta selengkapnya akan diinformasikan jurnalis Tribun Jakarta, ada rekan Bima Putra yang saat ini sudah terhubung. Silakan rekan Bima dengan laporan Anda. Halo, iya, jadi dapat saya sampaikan bahwa pada Kamis 24 Maret 2022 kemarin, Pengadilan Militer Tinggi 2 Jakarta menggelar sidang lanjutan dengan agenda pemeriksaan saksi dalam perkara dugaan pembunuhan berencana dengan terdakwa Kolonel Infanteri Prianto. Dalam sidang tersebut, Auditorat Militer Tinggi 2 Jakarta menghadirkan 4 orang warga, di mana 2 orang warga tersebut merupakan warga yang menemukan jasad Handi Saputra, sementara 2 lainnya yang menemukan jasad Salsabila. Kedua jasad korban ditemukan di aliran Sungai Serayu pada 11 Desember 2021 lalu. Dalam sidang tersebut, di mana bahwa saksi yang bernama Tirwan dan Ari, mereka merupakan penambang pasir di aliran Sungai Serayu, mengatakan bahwa jasad Handi ditemukan dekat area kerja mereka di area tambak pasir di tepi Sungai Serayu. Korban ditemukan dalam keadaan telungkup di atas daun pisang dan pakaian dan sana yang dikenakan korban saat itu sudah tertutup lumpur sehingga sulit dikenali warnanya. Untuk jenazah korban Handi saat itu menurut kedua saksi bahwa sudah mengalami proses pembusukan karena dibuang oleh Kolonel Prianto pada 8 Desember 2021 lalu. Saat itu jenazah Handi sudah menimbulkan bau tidak sedap dan secara fisik sudah tidak bisa dikenali, sehingga oleh warga sekitar jenazah Handi sempat dimakamkan hingga akhirnya beberapa hari kemudian diketahui bahwa jenazah merupakan Handi dan diambil oleh kedua orang tuanya. Untuk jenazah Salsabila ditemukan di aliran Sungai Serayu pada hari yang sama, tepatnya di wilayah Cilacap, Jawa Tengah. Berdasarkan keterangan saksi, yaitu Tamrin dan Syarif yang menemukan bahwa jenazah Salsabila ditemukan dalam keadaan mengenaskan juga seperti Handi, di mana sudah mengalami proses pembusukan dan secara fisik sudah tidak bisa dikenali. Para saksi menjelaskan bahwa kulit kepala Salsabila sudah mengelupas, sementara kulit punggung juga sama mengelupas. Akibat tidak bisa dikenali ini, jasad Salsabila juga sempat dimakamkan di sekitar lokasi oleh warga setempat, hingga akhirnya beberapa hari kemudian diketahui identitas korban bahwa jenazah merupakan Salsabila dan diambil oleh kedua orang tua. Auditor Militer Tinggi 2 Jakarta, Kolonel kasus Firda Boy mengatakan bahwa 4 saksi yang dihadirkan untuk membuktikan dakwaan mereka bahwa Kolonel Infanteri Prianto bersama 2 oknum anggota TNI AD lainnya membuang korban, Handi dan Salsabila dari satu jembatan di aliran Sungai Serayu hingga akhirnya ditemukan di wilayah terpisah. Berdasarkan keterangan saksi bahwa antara lokasi penemuan jasad Handi dengan Salsabila terpaut jarak sekitar 30 km dan di mana bila dijangkau melalui jalan raya lebih jauh. Untuk sidang minggu depan, Auditor Militer Tinggi 2 Jakarta menyatakan akan menghadirkan dokter forensik menangani proses autopsi kedua korban untuk membuktikan bahwa saat dibuang tersebut Handi dalam keadaan hidup, sehingga akibat perbuatannya Kolonel Infanteri Prianto diduga melakukan pembunuhan berencana terhadap korban. Demikian. Baik, Tribunus rekan Bima juga sudah mendapatkan keterangan dari Auditor Militer Tinggi 2 Jakarta, Kolonel Suswirdal Boy. Berikut keterangan lengkapnya. Saya sampaikan ya, keempat saksi adalah saksi yang menemukan kedua korban, Handi Saputra sama Salsabila. Jadi
perlu kita pastikan bahwa mereka memang menemukan korban dari kecelakaan atau korban dari perbuatan terdakwa ini. Jadi kita pastikan ciri-ciri kedua mayat yang ditemukan adalah identik dengan korban kecelakaan yang diduga dilakukan oleh terdakwa dengan temannya, dan ini juga keterkaitan nanti dengan adanya keterangan dari ahli nanti yang menyatakan bahwa benar satu orang korban yang Salsabila ini sudah meninggal, sementara yang Andi Saputra ini ada kemungkinan masih hidup. Jadi hari ini mereka berempat kita periksa di sini, yang menemukan 2 orang menemukan Andi Saputra dan 2 orang menemukan Salsabila. Yang mana kalau kita lihat posisinya sangat jauh, sekitar 30 kilo kalau menelusuri sungai, sementara kalau jalan jauh. Nah, kalau kita lihat dari ininya, dari pertama pembuangan mayat sampai ketemu ini memang membutuhkan waktu yang lama. Sementara kondisi dari kedua korban kan juga berbeda. Korban perempuan yang memang tadinya mengalami luka di bagian kepala, dan tadi saksi menyatakan yang menemukan mayat Salsabila bahwa kulit bagian kepala sudah mengelupas. Sementara Andi Saputra yang tadinya memang tidak ditemukan luka pada waktu di. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.